Oh iya kuai. Wis lah. Oke, salam cangkul, sahabat sharing, sahabat petani, sedulur petani pemula yang budiman. Selamat siang nih, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Terkhusus bagi para pemula petani sawit. Di sini kita akan hadirkan beberapa perlakuan untuk melakukan perawatan sawit. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu jangan ditertawakan sahabat sharing di luar sana di luar sana, bahwa terlihat memang terkesan ada pembiaran. Pokok tanaman kita itu dipenuhi dengan belukar. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa semua ini terjadi bukan berarti tidak beralasan, melainkan sudah berapa tahun ini? Kurang lebih 2 tahunan, 2 tahun, kurang lebih mendekati 2 tahun. Itu sengaja kita buat semak, agak semi semak seperti ini, karena memang di kawasan lokasi sawit ini banyak sekali hama-hama seperti kera, dan ini khususnya kera karena sangat menghambat sekali untuk pertumbuhan tanaman kita. Sementara kesukaan daripada kera itu sendiri itu kecenderungan kepada tumbuhan-tumbuhan yang bertunas, artinya pucuk-pucuk, termasuk pucuk sawit. Maka terkesan ada pembiaran agak sedikit semak. Itu kenapa? Karena agar kiranya si kera-kera ini lebih cenderung bisa memilih, ada opsi-opsi atau ada pilihan-pilihan pucuk-pucuk tumbuhan yang ia sukai, sehingganya pohon sawit ini pucuknya, tunasnya itu supaya terubusnya itu supaya tidak diganggu oleh kera itu sendiri. Kemudian hari ini aktivitas kita adalah memastikan tumbuhan ini bersih dahulu sebelum dilakukan pemupukan yang perdana. Nah, ini sebelum dilakukan pemupukan ya, sahabat sharing di luar sana dimanapun berada, kita pastikan terlebih dahulu sekeliling diameter mungkin 1 meteran, minim-minimnya 1 meteran keliling atau lebih bagus 1,5 meter lah ya. Itu kita pastikan bersih terlebih dahulu, tidak hanya bersih dari gulma seperti ini, tetapi seakar-akarnya. Dilakukan pendangiran ataupun dilakukan istilahnya itu, kalau kami istilahnya ndangir. Kalau mungkin teman-teman di sana mungkin ada yang bilang apa kuyalah angel lah. Pokoknya dilakukan penyakulan keliling ya sekitar sawit untuk mengangkat, di samping memang membersihkan gulma, juga memastikan akar-akar serabut ataupun akar-akar selain di luar sawit itu terangkat. Setelah dibersihkan seperti nanti yang kita contohkan, itu baru kita lakukan pemupukan. Hindari penyemprotan. Menurut saya di samping hemat juga tidak merusak unsur hara kandungan tanah itu sendiri, sehingga sawit atau tumbuhan yang kita tanam itu pertumbuhannya tidak terhambat. Ya, tutorial untuk proses pendangiran.
Allahu Akbar, tiba HP-ku. Aduh, maaf. HP ku tiba karena mindah weight. Ya. Baik. Kita lakukan proses pendengiran kalau kata kami. Ya. Terlebih dahulu kita cabut dulu beberapa tumbuhan-tumbuhan yang sekiranya sanggup kita cabut seperti ini. Ya. Kenapa? Karena agar oyot-oyotnya ini terangkat juga. Nah. Atau juga bisa dilakukan dengan sabit supaya tangan tetap halus, tidak kasar. Karena sehubungan saya tidak bawa sabit, maka kita gunakan fasilitas yang ada saja. Agar prosesnya tidak terlalu lama, langsung saja kita gunakan cangkulnya. Besik-besik terlebih dahulu. Nah, mohon maaf prosesnya agak lama. 1 meter, kira-kira 1 meter. Nah, oke. Oke, baik sahabat sharing di luar sana, dimanapun berada, untuk menghindari hama kera pada tumbuhan tanaman sawit kita, itu bisa juga dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan hewan ternak seperti kambing. Kenapa? Karena banyak sekali jenis tumbuhan-tumbuhan yang disukai hewan ternak seperti kambing. Ini contohnya, kalau istilah kita wong ngarit itu kasapan. Nah, ini senang banget untuk hewan ternak berupa seperti kambing. Jadi selain diberikan diperlakukan agak sedikit semak di pembiaran seperti itu, kira-kira itu bisa juga dilakukan langkah seperti pemeliharaan kambing diliarkan ya. Artinya perlu ada yang nunggu gitu loh. Petani itu sendiri bukan siapa-siapa. Awas Pak, kayu jomplang menang ku HP itu. Baik. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan lagi tahapan selanjutnya, yaitu mencangkul sekeliling
sekeliling sawit, tumbuhan sawit itu agar untuk memastikan agar tidak ada akar-akar jenis tumbuhan yang lain. Di samping itu, kita juga memberikan kesempatan kepada manfaatnya dari pendangiran ini, itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tumbuhan yang kita tanam, itu untuk berkembangnya akar. Artinya didangir, dilembutkan, pastikan akar-akar liar itu kita angkat, lalu kemudian kita lakukan pemupukan. Jenis pupuk saya rekomendasikan pupuk organik. Pupuk organik dari hasil pengumpulan limbah-limbah hewan ternak itu lebih jos ya. Oke. Nah, cangkulnya sudah tidak tajam, Lur. Ya. Sebelumnya hutan kita ini atau kebun kita ini adalah kebun liar, tanaman-tanaman karet, tapi sudah tidak layak produksi, sehingga kita harus ganti